Wah, ini ada Pak Ada Putih masuk Pak nih, Putih luar ini, ada biasa Pak nih. Putih ya. Silakan Pak Putih, ini kebetulan ada tokohnya nih, tokoh Hamas. Iya. Luar biasa. Silakan Pak Putih. Beginilah, kita kan sudah tahu macam mana Daud ya. Saat itu dia belum jadi raja. Dengan katapel dia hajar raksasa itu kan. Kan kita tahu siapa raksasa itu. Tercatat dengan jelas. Orang besar segala macam, ahli perang. Tapi Daud yang sudah dipilih Tuhan, bagian dari Israel, hanya dengan katapel sebiji batu berhasil menumbangkan. Kemudian dalam hal ini kita unik sesama orang Kristen, sesama imannya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menafsirkan tentang bagaimana Israel dengan Filistin ini berbeda-beda. Tapi kita mulai dicekokin seperti itu ada ditulis bagaimana dikatakan dalam surat titik-titik begini bunyinya. Ini Gajah Mada kacau juga nih. Kita mau mengarah kepada kebenaran, dia suntik kita dengan ayat yang dia mau kan. Tapi syukurlah tidak ada yang terprovokasi. Yang pasti rencana Tuhan tidak pernah gagal untuk Israel. Ya. Karena dalam tegar tengkuk itu Tuhan sayang sama Israel. Dalam tegar tengkuk orang Israel dan segala macam tetek bengek yang dunia nilai kepada dia, dia pilihan. Jadi saya masih dalam pelarian saya sendiri kaget kok bisa bersahabat dengan mereka-mereka ini. Bahkan salah satunya menjadi pengusaha besar di di Surabaya. Ya kan? Jadi saya bingung juga, dia pengusaha besar di Surabaya, tapi orang Israel. Tapi agamanya di KTP ya sama dengan yang lagi ditulis sama Gajah Mada di dalam poin tadi ini yang percaya kepada ayat itu. Tapi kemudian kalau kita teliti latar belakang, dia adalah pengusaha semenjak Indonesia belum merdeka, keluarganya sudah kemari. Beliau itu menjadi perantara pedagang rempah-rempah dari wilayah timur. Dari wilayah timur, kemudian dia bawa barang-barang itu dengan saat itu kalau kita lihat sejarah keluarga ini, kapalnya masih kapal layar, masih kapal layar, belum ada mesin diesel. Jadi kalau dari Surabaya ke Kota Raja Olele sana, Olele kalau sekarang, itu dari Surabaya ke sana butuh 3 bulan. Bayangkan kapal layar itu membawa rempah-rempah dari wilayah timur, perlu 3 bulan dia baru bisa sampai ke pesisir pantai pelabuhan Olele sekarang. Kemudian dari wilayah itu rempah-rempah yang dibutuhkan oleh bangsa Israel ya dibawa dari Aceh itu sampai ke sana. Tahu nggak berapa lama? 2 tahun 8 bulan. Dari Banda Aceh, dari Olele, pantai Aceh itu sampai ke Jazirah Arab sana, sampai ke Saudi Arabia dan ke Israel, perlu waktu 2 tahun 8 bulan kapal layar itu. Dan salah satu keluarga besar saya, keturunan kami itu termasuk orang-orang yang menjadi nakoda-nakoda bajak laut yang menghajar keluarga besar keturunan Israel yang ada di Surabaya itu. Ujuk-ujuk saya bisa ketemu dengan mereka di Swedia. Jadi sekarang heboh juga tuh, karena dia sekarang menikahi salah seorang janda artis kita. Wah, jadi heboh kan? Jadi kecemburuan kepada mantan suaminya, tapi dia dengan sangat jaya menikmati dengan apa yang dimiliki oleh suaminya.
Tapi ini kan lucu. Dalam satu sisi dia beragama seberang, tapi dia darah Israel. Tuhan berkenan. Kadang-kadang orang juga nggak tahu istri Hasan Tiro itu orang Israel, petinggi daripada Aceh Merdeka, tapi beragama seberang dan diberkati Tuhan Hasan Tiro. Kita apapun cerita kita kaget-kaget. Hasan Tiro itu memiliki satu bisnis peleburan logam nomor 3 terbesar di Finlandia. Orang Aceh petinggi GAM, pencetus GAM, tapi karena keberadaan istrinya orang Israel tapi beragama seberang seperti saya dulu, Tuhan berkati. Karena apa? Ini kan anak cucu mereka pada waktunya nanti. Ya, mungkin kakek buyutnya sebelum Musa misalnya ya, Tuhan pilih, kemudian ada yang dibinasakan, tapi kemudian ada orang yang kemudian melanjutkan Musa untuk masuk ke tanah perjanjian dan seterusnya. Kadang-kadang kita bisa jadi cemburu rohani nih kepada keturunan Israel. Tapi saya bersyukur dengan adanya media kita seperti sekarang ini, kita terbelalak dengan sangat lebar. Mana ada lagi yang nguber-nguber otoritas daripada Zoom ini. Sudah mulai memudar. Karena apa? Satu persatu ditelanjangin. Ya, keluar, tapi kan tidak bisa menghasilkan satu kebijakan yang benar-benar Pancasila itu jalan di Indonesia. Tapi yang sangat menyedihkan kan gereja-gereja kita sekarang di sini. Makanya saya secara pribadi pendatang baru, iman yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya sedih sama lembaga Alkitab kita. Kalau bukan karena kita tubuh Kristus, kacau kita. Karena kita sadar, kalau tangan yang tergores, yang keluar air tetap mata. Kalau telinga kita dipotong, yang keluar air juga kesakitan, yang menjerit mulut kita. Ya, tidak mungkin mata mengeluarkan darah kalau kaki kita yang dipotong. Itu tubuh Kristus. Nah, tapi coba, lembaga Alkitab kita masih slow-slow aja tuh. Saya pernah dipermalukan oleh teman saya dari Belgia datang kemari pelayanan kita ke beberapa tempat penjara ya. Karena ada beberapa warga negara mereka yang overstay, jadi keluarga salah satu yang overstay itu membiayai pendeta ini untuk datang. Tahu nggak apa dicerita? Ini mengenai Lewiatan yang ditulis. Karena saat itu saya ceritakan tentang bahasa Indonesianya, saya translate. Lawiliatan yang dimaksud di Alkitab ditafsirkan di dalam lembaga Alkitab kita kan buaya tua yang lidahnya mengeluarkan api. Nah, kemudian dia tanya, what? Saya bilang, krokodil kan. Bingung dia. How? Dia bilang. Karena dia bilang, tidak mungkin ada buaya yang bisa punya lidah di seluruh muka bumi ini. Tetapi kenapa Indonesia artinya lawiliatan itu ular tua, buaya tua yang lidahnya mengeluarkan api. Dan saya sebagai pendatang baru, saya kaget. Ya benar juga ya. Betapa banyaknya anak-anak sekolah minggu kita terperdaya. Saya nggak tahu ada berapa guru sekolah minggu dibodohin oleh anak sekolah minggu. Begitu menafsirkan lawiliatan di depan mereka. Keluarkan api. Makanya saya coba dalamin di dalam Alkitab, di dalam bahasa Batak. Waduh, saya kaget. Malah di dalam Alkitab bahasa Batak itu lebih sempurna. Ular tua di sana maksudnya dalam bahasa Batak. Bukan buaya tua. Jadi yang begini-begini kadang-kadang memecah belah paradigma sinode kita. Yang ujung-ujungnya meleset ke sekte. Ya, ini berbahaya sekali sekarang. Tapi syukurlah Pak Paul kemudian dengan nomor 26 yang beliau sandang, beliau mulai menyatukan, maaf kata nih, ada beberapa sinode yang ditolak di bangsa ini, malah beliau
satukan di dalam Zoom ini. Kan unik ini. Ya, jadi maaf kata ini banyak sinode juga ditelanjangin ini sama Pak Paul. Mereka lupa kalau jempol yang berdarah, yang keluar air mata tetap, matanya yang bilang aduh nggak mungkin telinga. Begitu tuh. Tapi percayalah, dengan kejadian yang menghebohkan dunia beberapa hari ini mengenai Israel dan Palestina, tidak luput dari rencana Tuhan kita yang Maha Agung. Ya, karena percaya atau tidak, iya atau enggak, mau mengerti atau enggak, Yesus itu tetap Tuhan. Israel tetap bangsa pilihannya. Tuhan Yesus memberkati Pak Paul. Luar biasa Pak Putih, luar biasa. Itu kemarin video Pak Putih saya potong 10 menit, yang nonton baru 2 jam sudah 50.000 Pak. Iya Pak. Gara-gara saya mau ke Maroko itu. Dicecar juga saya itu sama sinode saya Pak. Oh, dicekal ya, harus saya tanyain ya. Nah itu lah. Dicekal Pak. Tapi mudah-mudahan itu berdampak itu ya. Makanya boleh ini saya komentar Pak Putih tadi? Ya silakan Pak Gajamada. Saya sedikit saja, nanti giliran saya soalnya. Nanti kita Pak balik Putih, lagi ke ini ya, ke Pak Susu Kuda ya. Oke. Ya mohon maaf. Pak Putih, saya bukan memprovokasi di chat ya, tapi saya tunjukkan link ya bahwa di TV Kuwait, jadi saya tayangkan ulang, jadi ada di YouTube, di TV Kuwait ya, ditayangkan di dalam Al-Maidah 21, ditayang perdebatan membahas Al-Maidah 21. Dalam perdebatan tersebut disebutkan Israel bukan penjajah. Gitu. Tetapi Bang punya hak di tanah tersebut. Ini yang ngomong orang Muslim sendiri di TV Kuwait dan di dalam sebuah perdebatan. Jadi boleh ditonton. Terima kasih Pak Pauljan. Ya, itu perspektif ya, itu hanya perspektif aja. Cuman bisa menjadi perdebatan yang panas juga, bagus. Hanya kan perspektif. Ini anyway kita balik lagi ke Israel dulu. Boleh ini Pak Susu Kuda dulu nih. Boleh dari saya tadi Pak Pastor mengenai Israelnya Pak? Iya, sebentar. Ini biar Pak Susu Kuda lalu ke Pak Habibie ya. Oke, siap. Ya, Pak Susu Kuda dulu. Karena ini Pak Susu Kuda dari tadi ngantri sampai ke sign out, sampai masuk lagi, sampai ke sign out lagi. Ya. Habis ini Maaf, Pak Paul. Ya, Susu Kuda, Pak silakan. Yunias mau masuk, Pak. Pak Ya. Yunias mau masuk. Tolong diizinkan. Ya, ini Pak Susu Kuda dulu, silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Waduh, seperti biasa passwordnya buka, jus, kubrak, ulala bebe. Aduh Pak, dari awal saya ke sign out kena asap nih, asap sate kuda. Mau masuk susah, antrian ke belakang lagi, untung masih sempat mendesah. Iya. Pak Paul, tadi sebenarnya gini, tadi agak siangan saya juga lihat senior kita Bapak Hendro Firleso melanglang buana nih mengupas topik hari ini secara totalitas. Tadi saya nonton tuh, luar biasa nih. Yang pertama, saya sebenarnya mau nanggapi yang Pak Paul bilang tadi sih, entah 20.000 menit yang lalu, ya, yang Bapak bilang, kok ada mereka itu gampang sekali diperdaya oleh narasi-narasi tertentu ya Pak ya. Kayak tadi kan Bapak bilang banyak sekali manipulasi media di mana suatu insiden itu di-spin sedemikian rupa atau bahkan direncanakan dengan rapi ya sedemikian rupa, kayak Bapak bilang tadi sekuensnya dari yang dilemparin batu di tembok ratapan sampai begitu dikejar terus mereka udah ada kamera dan segala macam itu tadi. Tapi kalau saya bilang sih bukannya orang-orang yang pro ke sana gitu ya, bukannya gampang terperdaya sih, tapi emang frekuensinya udah di-set mati ke situ Pak. Jadi kalau misalnya pihak Yahudi misalnya atau pihak Israel mau apa yang diomongin juga nggak masalah Pak, langsung udah wah haram itu salah gitu. Tapi kalau yang dari pihak Palestina mau ngomong apa juga itulah yang benar gitu, yang kayak Pak Paul bilang berkali-kali itu udah tutup kuping gitu loh, mau ngomong apa juga mereka udah tutup kuping, haram kafir udah nggak mau dengar apa-apa lagi gitu. Nah itu yang tadi itu. Terus yang kedua yang menarik perhatian saya sih sebenarnya yang fenomena katanya di tanah air yang dalam waktu 3 jam ya kalau nggak salah ada satu orang yang mengumpulkan
dana gitu ya untuk Palestina, dalam 3 jam udah terkumpul 1 miliar plus 3 juta Satiao ya, kalau Pak Paul bilang 1 miliar 3 juta dalam 3 jam gitu loh. Itu luar biasa ya menurut saya ya. Maksudnya pertanyaan saya mengenai itu Pak, apakah memangnya udah segitu dedikasinya untuk ke Palestina? Apakah di seluruh penjuru tanah air negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, apakah sudah seperti paradiso gitu? Apakah semua sudah sejahtera, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi yang kelaparan, tidak ada efek-efek pandemi lagi seperti yang bangkrut, kena PHK, dan lain-lain. Bagaimana dengan saudara-saudara di Papua? Apakah mereka semua sudah bagus? Bagaimana dengan saudara-saudara yang terkena bencana di NTT? Misalnya, apakah semua itu sudah settle, makanya bisa mengirim bantuan dana yang sedemikian besar, mengumpulkan dana sedemikian besar dan dikirim ke Palestina yang nun jauh di sana gitu. Dan saya sih nggak tahu ya yang ngumpulin dana yang sampai 3 jam dapat 1 miliar itu dia siapa, mewakili siapa, dan lain sebagainya gitu. Dan kalaupun benar semua dana 1 miliar plus 3 juta itu dikirim ke Palestina, kan kita nggak tahu ya akan nyampai ke tangan mana dan sebagainya gitu ke pihak mana. Ya, saya sih nggak tahu ya 1 batang roket itu berapa duit ya Pak ya. Tapi 1 miliar plus 3 juta itu kalau jatuh ke dalam tanda kutip tangan yang salah, bisa berapa roket untuk dibeli gitu. Roket itu kan perlu duit Pak, bukan barang gratis gitu. Ya, itu sih arahnya ke sana gitu yang saya ingin pertanyakan mengenai itu. Ya, mungkin itu aja dulu Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak.